terdiri dari 3 langkah. Mendorong daya saing industri nasional, mempercepat proyek strategis nasional. Yang ketiga, meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan semua paket diregulasi pada bulan September dan Oktober 2015. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menerbitkan jurus untuk melawan krisis. Namanya Paket Kebijakan Tahap 1. Sasarannya antara lain mendongkrak daya saing industri dan memulihkan daya beli masyarakat. Rabu lalu Istana Merdeka menjadi pusat perhatian. Presiden Joko Widodo menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap Pertama. Satu jurus yang diharapkan bisa menghindarkan kita dari krisis ekonomi. Paket kebijakan tahap pertama September 2015 yang terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui diregulasi, dibirokratisasi, serta penegakan hukum dan kepastian usaha. Ada 89 peraturan yang dirombak dari 154 yang masuk. Yang lain mempercepat proyek strategis nasional. Caranya dengan penyederhanaan izin hingga diskresi dalam penyelesaian hambatan dan perlindungan hukum. Langkah ketiga, meningkatkan investasi sektor properti. Selain itu, ada kebijakan deregulasi, antara lain mengurangi beban biaya bahan bakar bagi nelayan, stabilitas harga komoditas pangan, khususnya daging sapi, hingga percepatan pencairan dana desa. Ekonomi domestik memang sudah lampu kuning. Di kuartal kedua tahun 2015, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,67%. Tingkat konsumsi pun tinggal 4,9%. Rupiah pun makin tidak berdaya di hadapan dolar Amerika Serikat. Dalam pekan terakhir, rupiah jatuh jadi 14.300-an per dolar Amerika Serikat. Memulihkan ekonomi tentu tidak semudah membalikan tangan. Setelah paket kebijakan ekonomi terbit, implementasi di lapangan menjadi kunci. Ya, dan pemirsa, di studio kami kini sudah hadir Bapak Ngakan Timur Antara, yaitu seorang staf ahli dari Menteri Perindustrian di bidang penguatan struktur industri. Lalu ada Pak Handaka Santosa, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI. Dan hadir pula Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, serta Destri Damayanti, Kepala Ekonom Bank Mandiri ya. Mbak Destri, terima kasih sudah hadir. Bang Don, Pak Ngakan, dan Pak Handaka, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Paket September 1 begitu, sudah diluncurkan. Ditunggu 2 minggu, Bang Don, baru keluar. Iya, bahkan waktu itu dibilang jam 4 akan diumumkan dan baru diumumkan jam setengah 6. Dan reaksinya beragam pula kemudian. Ternyata reaksinya beragam. Kalau media itu adalah cermin reaksi dari publik, termasuk para pengusaha seperti Pak Handaka, termasuk para pengamat atau para ekonom seperti Mbak Destri, terlihat bahwa itu sangat beragam. Ada yang mengatakan ini sebuah hal yang sudah ditunggu, tapi ada yang mengatakan ini belum apa-apa, masih harus menunggu, karena seperti kata Pak Jokowi tadi, peraturan-peraturan itu baru akan dilengkapi selesai itu pada bulan September ini dan Oktober. Tetapi saya termasuk yang pesimis, apa secepat itu begitu, karena yang ini saja sudah dijanjikan cukup lama loh. Membuat peraturannya yang kemudian ini, jadi ini kebijakan yang kemudian bukan obat seperti obat panas gitu ya, begitu diminum sekian jam turun gitu. Tapi kalau kita lihat ada kan itu menggerakkan investasi, fokus pada proyek-proyek strategis dan kemudian mendorong investasi properti. Ketahuan nggak rinci kebijakan pemerintah itu prioritasnya apa gitu? Ya, kalau saya sih ngelihat secara overall ya, sebenarnya cukup mengadres permasalahan yang sedang dihadapi oleh kita saat ini. Mengadres? Iya, mengadres cukup. Yang pertama adalah pada saat
Presiden mengatakan pengendalian harga pokok. Karena ini sangat penting. Kenapa? Ini untuk mempertahankan daya beli masyarakat, ya kan? Jadi inflasi rendah tentunya masyarakat bisa konsumsi lebih banyak. Itu satu. Kemudian juga di awal beliau mengatakan bahwa ada tim yang akan dibentuk untuk memonitor realisasi anggaran. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari komposisi PDB kita udah saat ini nih paling nggak sampai akhir tahun 2015 kita nggak bisa berharap banyak dari konsumsi masyarakat karena orang kecenderungan untuk saving saat ini, khususnya kita bicara kelas menengah ya, menengah ke atas, walaupun kelas bawah mungkin belum tentu saving itu persoalannya. Sebenarnya untuk memperkuat daya beli tadi dengan menahan inflasi itu bagus, yaitu dengan buka aja keran import kalau memang kita saat ini realistis aja bahwa kita masih butuh import untuk stabilisasi harga karena suplai kita masih terbatas domestik. Kedua, mungkin memang harus diperbanyak proyek-proyek yang untuk sasarannya itu masyarakat bawah. Apakah itu bentuknya BLT dan di sini ada penambahan raskin gitu ya. Penambahan raskin 2 kali lagi, dana desa gitu. Dana desa juga. Mungkin juga bisa BLT tunai karena kalau masyarakat di bawah itu pasti dia dapat 100, dia akan belanjakan itu semua 100. Kita kan masanya sekarang agregat demand nih, permintaannya nggak ada. Kalau kita hanya bicara, oke, kur kita turunkan dari 22% jadi 12%, dia bisa produksi barang. Yang beli siapa? Sebetulnya kita lebih menunggu kepada detail-detail peraturan apa yang akan dikeluarkan. Ini yang akan kita implement langsung. Tapi kalau wacana-wacana akan apa, saya rasa sejak 5 tahun yang lalu sudah gitu. Jadi ini teaser, tapi segeralah keluarkan itu. Katanya peraturan dan regulasinya akan selesai September, jadi harus nunggu gitu. Kami harapkan. Tetapi ada nggak yang kemudian kelihatannya, oh oke deh, ini langsung paling besok cepat hasilnya akan berasa gitu? Nggak ada, belum. Belum. Tapi mall turun betul ya? Ya saat ini Handaka pengunjung turun variatif antara 10% sampai 30%. Sepi jadi mallnya Pak Handaka juga. Ini ya? yang harus kita antisipasi sehingga konsumsi domestik yang saat ini yang drive pertumbuhan ekonomi bisa kita jaga. Pertumbuhan ekonomi kita kan dari konsumsi. Di lain pihak kita lihat juga penjagaan inflasi juga nggak tepat. Daging masih naik ya. Tapi gini, ada salah satu yang kemudian jadi pusat perhatian sebagian orang adalah investasi dan kemudian di sektor industri juga. Pak Ngakan, kalau melihat ini, kalau tadi Pak Handaka bilang ini kan baru masih akan gitu kan. Misalnya kalau orang cerita gas itu masih berlaku Januari 2016, Pak Ngakan masih lama, panjang gitu untuk urusan bagaimana menghidupkan perusahaan lagi. Bagaimana? Saya sebelum menjawab itu mungkin ada baiknya kita lihat dulu pengalaman kita sudah mengalami beberapa kali kita resesi. Kondisi tidak bagus ekonomi dunia ya. Begitu kondisi seperti sekarang yang kita alami, baru banyak pihak menyadari bahwa industri menjadi penting. Nah kemudian baru banyak pihak menyadari bahwa andalan Indonesia untuk perolehan devisa hanya dari produk primer, itu tidak bisa kita handalkan untuk seterusnya. Nah, padahal harga komoditas sedang jatuh gitu kan? Iya, di samping itu kan memang itu sangat rentan terhadap pengaruh kemampuan ekonomi global kan. Kalau misalkan di global dia melemah, komoditi kita juga akan ikut terkena. Jadi sekarang perindustrian bilang, nah baru tahu kan? Nah, ini kalau saya melihat, butuh kami mungkin kan? ini blessing in disguise kalau saya lihat. Mungkin bukan kita mendoakan, tetapi inilah kondisi yang harus kita jawab bersama-sama mengadakan konsolidasi. Mungkin dampaknya tidak seperti kita makan cabai. Sekarang kita makan cabai terus langsung pedas gitu. Maka untuk menata ekonomi, menata industri butuh waktu. Nah, saya sejak saya bekerja di Kementerian Perindustrian mungkin 30 tahun, 25 tahun yang lalu, kita sudah menggemar-gemorkan substitusi produk impor. Kemudian kita perkuat struktur industri. Tetapi Kementerian Perindustrian tidak bisa bekerja sendiri. Kita mendirikan industri, kita butuh tanah. Kita butuh tanah koordinasi dengan BPN. Jadi kalau Pak Handaka tadi mengatakan ini baru akan, ya memang nggak bisa cepat-cepat juga gitu Pak, kata Pak Ngakan ya? Itu saya jawab secara globalnya. Tetapi untuk yang memang ada dua segmen. Segmen yang pertama mungkin untuk yang cepat walaupun tidak akan dampaknya sangat kuat. Tapi untuk jangka panjang juga harus kita
pikirkan. Jadi jangan cuma yang obat penurun panas jangan, gitu kan. Tapi ini nanti kita 5 tahun lagi akan mengalami yang sama, terus kita nggak prepare lagi. yang sama lagi gitu. Ada yang jangka memang harus obat penurun panas, ada juga yang kemudian jangka menengah lah ya, jangka panjang gitu. Ya ini blessing, betul kata Pak Ngakan tadi. Saya rasa setelah lihat begini baru kita tahu, tengok dapur kita banyak yang harus kita benahi, terutama regulasi kan. Kita dari dulu bilang satu pintu, tapi mungkin baru sekarang akan satu pintu benaran. Dan itu pun masih butuh waktu. Seperti kata Pak Ngakan tadi, betul, dari industri dari bahan ekstraktif kita ekspor itu ternyata tidak memadai untuk kita hidup sebagai sebuah bangsa, dan kita harus membuat industri kita punya nilai tambah yang lebih besar. Yang memang mendesak menurut saya nggak tahu. Saya berharap sebetulnya kalau bisa seperti cabai tadi. Jadi begitu langsung dimakan langsung pedas. Dan untuk kita itu dalam waktu dekat itu mestinya yang saya lihat dari regulasi ini ya, itu soal pembangunan properti yang kelas bawah. Kan itu kan geretannya itu kan banyak. Ada mebel, ada semen, ada kayu dan seterusnya. Lalu kemudian dana desa, Mbak Destri. Memang betul, katakanlah kemarin itu ada 70.000 desa. Dan dengan kemampuan yang berbeda, jangan terlalu berbelit-belit lah kalau mau ini dipercepat. Karena kata Mbak Destri tadi, yang memang belanja itu adalah kelas itu. Dapat 200.000 langsung dia habiskan dan itu akan menghidupkan. Dan dana desa ini kalau bisa sudah terasa pada akhir tahun ini. Jangan tunggu sampai tahun depan. Tapi sebenarnya benar yang dikatakan oleh Bang Don bahwa, dan juga Pak Ngakan tadi, industri kita tuh kan sudah mengalami deindustrialisasi, khususnya tuh di awal tahun 90-an tuh Pak. Jadi pada saat awal ada komoditi booming gitu kan. Padahal sebenarnya tahun 80-an itu zaman Pak Harto dulu itu sudah mulai tuh terjadi shifting ekspor kita dari yang tadinya di oil and gas, ya, oil lah waktu itu ya. Kemudian mulai perlahan-lahan industrinya, hasil manufacture naik. Karena pada saat itu beliau berpikir bahwa ini kan non-renewable resources, pasti suatu saat akan habis. Kita harus bangun di industri. Hiduplah dia tuh sektor industri pada saat itu, ekspor kita manufacture dominan. Kemudian tahun 90-an akhir gitu ada komoditi booming. Keluarlah batu bara, CPO, nikel segala, yang akhirnya membuat para pengusaha kita lupa lagi ya. Wah, ini kan kita sangat kaya, dan kita kan dari dulu, saya ingat dari zaman kita kecil kita selalu dibilang, wah Indonesia negara kaya dengan sumber daya alam yang berlimpah gitu kan. Jadi akhirnya karena itu adalah commodity base, jadi akhirnya Indonesia punya comparative advantage di komoditi. Udah itu aja akhirnya diekspor. Jadi dalam negeri kan kita mengandalkan konsumsi tadi, Pak Handaka juga sudah katakan. Bagaimana kemudian industri digerakkan dan bagaimana kemudian menggerakkan konsumsi terutama kelas menengah, kita akan bahas sesaat lagi.